Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syukur, mahasiswa Komunikasi Politik Program Pascasarjana Universitas Paramadina Jakarta. Saya akan menganalisis dua teori komunikasi, yaitu teori selective exposure dan uses and gratifications. Pertama, teori selective exposure. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul F. Lazarus dan Elihu Katz pada tahun 1950-an. Teori ini muncul tidak lepas dari perkembangan studi tentang pengaruh media massa terhadap perilaku manusia, khususnya dalam konteks politik dan komunikasi massa di Amerika Serikat. Kemudian teori ini dipertajam oleh Leon Festinger dalam sudut pandang psikologi melalui teori disonansi kognitif. Disonansi kognitif menurut Leon adalah manusia memiliki dorongan untuk menghindari ketidaksesuaian atau disonansi antara keyakinan dan informasi baru. Orang lebih suka terpapar informasi yang membuat mereka merasa nyaman dan menjauh dari informasi yang bertentangan. Namun teori ini tidak berlangsung lama. Pertengahan 1960-an, teori selective exposure menunjukkan bukti tak sejalan bahkan melemah. Faktornya adalah pemilih tidak terlalu selektif dalam memilih media. Kedua, paparan media seringkali tidak mengubah pendapat. Kemudian, orang tidak selalu menghindari informasi yang tidak sejalan dengan sikap mereka. Hingga akhirnya pada tahun 1970-an dan 1980-an, penelitian teori selective exposure jarang dilakukan. Penyebabnya adalah kelemahan pada metodologi. Namun, memasuki tahun 1990-an, teori selective exposure kembali memperoleh perhatian riset yang signifikan. Faktornya adalah ledakan pilihan media di masyarakat, yaitu munculnya surat kabar, radio, TV, dan internet. Sejalan dengan itu, selective exposure tumbuh subur bahkan lebih kuat pada topik-topik politik. Pertanyaan kemudian, mengapa selective exposure terjadi? Ada beberapa hal yang membuat hal itu terjadi. Pertama, teori disonansi kognitif, yaitu mencari informasi yang konsisten dengan keyakinan yang sudah dimiliki. Kemudian, penalaran bermotivasi. Kategori ini memiliki dua faktor, yaitu accuracy goals, yaitu keinginan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat, kemudian directional goals, keinginan untuk memperkuat pandangan yang sudah diyakini. Hal selanjutnya, mengapa selective exposure terjadi, yaitu upaya menghemat sumber daya kognitif. Mengolah informasi yang sesuai keyakinan perlu usaha kognitif yang lebih sedikit dibandingkan memproses informasi yang bertentangan. Selanjutnya, pengaruh emosi dan suasana hati. Suasana hati negatif seperti marah atau takut dapat meningkatkan kecenderungan paparan selektif. Yang terakhir, penilaian terhadap kualitas informasi. Informasi yang dianggap berkualitas tinggi akan lebih disukai dibandingkan informasi yang dinilai berkualitas rendah. Jenis-jenis paparan selektif. Ada 4 bentuk utama. Pertama, news versus entertainment selection. Dalam era televisi kabel dan internet, orang bisa menghindari berita politik dan beralih ke hiburan. Kemudian, issue-based selection. Individu dalam konteks ini lebih fokus mencari informasi tentang isu yang penting bagi dirinya, misalnya kesehatan, pendidikan, olahraga, dan lain-lain. Kemudian, medium selection. Pilihan antara TV, radio, koran, atau internet mencerminkan kepercayaan dan afiliasi nilai terhadap media tertentu. Yang terakhir, like-minded information. Individu lebih suka sumber dan pesan yang sejalan secara ideologi. Selektif exposure dan polarisasi politik Indonesia. Hal ini pernah terjadi pada saat penanganan COVID-19. Saat itu masyarakat Indonesia terbagi dalam dua kubu, yaitu kubu pro-Jokowi dan anti-Jokowi. Kubu pro-Jokowi mendukung semua kebijakan Jokowi dalam menangani kasus COVID-19. Sementara kubu anti-Jokowi mengkritik cara dan kebijakan Jokowi dalam menangani COVID-19. Di kelompok kubu Jokowi muncul tagar Indonesia bersama Jokowi. Mereka mencuit di Twitter sebanyak 32.587. Sementara di kubu anti-Jokowi muncul tagar Indonesia butuh pemimpin. Mereka mencuit di Twitter sebanyak 23.206 kali. Dan kembali muncul Indonesia need leader
sebanyak 26.273 mereka men-tweet di Twitter. Apa yang terjadi kemudian? Di kubu pro Jokowi muncul akun-akun yang mendukung Jokowi, dipimpin oleh akun Cebong Militan 1, Yusuf Dumdum, dan Blackpink 828. Sementara di kubu anti Jokowi muncul akun yang dipimpin oleh M. Said Didu, Lim ID. Di antaranya sering mention akun Anies Baswedan. Di sinilah terjadi pembuktian teori selective exposure. 70,5% pendukung Jokowi memilih tagar pro-Jokowi. Kemudian, di kubu anti-Jokowi sebanyak 72,3% oposisi memilih tagar anti-Jokowi. Pengguna media sosial yang pro-Jokowi cenderung memilih tagar pro-Jokowi, sedangkan pengguna anti-Jokowi lebih memilih menggunakan tagar anti-Jokowi, yaitu Indonesia butuh pemimpin dan Indonesia need leader. Kita berlanjut ke teori yang kedua, yaitu uses and gratification. Teori ini dipopulerkan pertama kali oleh Herta Herzog. Teori ini lahir dari penelitiannya tentang Why Women Listen to Soap Opera. Kemudian, teori ini dikembangkan oleh Elihu Katz, Jay Blumler, dan Michael Gurevitz. Mereka merumuskan teori secara sistematis. Konsep utamanya, audiens aktif memilih media berdasarkan kebutuhan sosial dan psikologis yang ingin dipenuhi. Media bukanlah penyebab efek langsung, tetapi alat untuk memenuhi fungsi tertentu bagi individu. Latar belakang munculnya teori ini. Latar belakang uses and gratification. Pertama, audiens aktif memilih media untuk kebutuhan sosial dan psikologis. Media baru seperti internet, media sosial, dan aplikasi memungkinkan adanya pengguna yang aktif daripada audiens yang pasif. Media saat ini sama dengan interaksi, partisipasi, dan personalisasi. Teknologi pada sumber gratifikasi. Pertama, dari pengguna pasif menjadi pengguna aktif. Teknologi ini memperluas interaksi media. Kemudian, kemudahan. Fitur yang tersedia membentuk kepuasan media baru. Selanjutnya adalah bagaimana uses and gratification dalam konteks politik Indonesia. Di Indonesia, populasi lansia mencapai 11,75% atau sekitar 32 juta. Sebanyak 78% lansia mengandalkan TV untuk mencari informasi politik. 77% mengandalkan situs berita terkait pemilu. Hal ini berbeda bagi kalangan Gen Z. Media sosial menjadi sumber utama informasi mereka, yaitu sebanyak 56,5% dari kalangan Gen Z yang memilih mengambil sumber utama informasi dari media sosial. Saat itu, WhatsApp, YouTube, Instagram sangat populer di Indonesia. 60% masyarakat Indonesia mengakses media sosial. TikTok paling banyak diakses, terutama di kalangan muda hingga 29%. Data lain juga mengungkap 73% Gen Z menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi, 7% dari koran dan hanya 1% dari TV. Teori selective exposure dan uses and gratification memiliki hubungan yang sangat kuat karena keduanya berangkat dari paradigma yang sama, yaitu audiens aktif. Kedua, pengambilan keputusan media bersifat sadar dan terarah. Ketiga, audiens mengontrol apa yang ingin mereka konsumsi. Contoh penerapan selective exposure dan uses gratification dalam konteks politik Indonesia. Selective exposure. Pendukung Prabowo hanya menonton kanal-kanal YouTube yang mendukung Prabowo. Kemudian, pendukung Anies menghindari berita TV yang dianggap tidak netral. Intinya mereka fokus pada konten yang cocok. Kemudian, uses and gratification. Di sini, kelompok usia 50 plus menonton TV untuk mendapatkan informasi mendalam atau kognitif. Sementara Gen Z memilih media sosial seperti TikTok untuk mencari informasi karena format pendek dan mudah dipahami. Mereka fokus pada kebutuhan dan platform. Demikian analisis saya terkait dua teori komunikasi, yaitu selective exposure dan uses and gratification dalam konteks politik Indonesia.
Kedua teori ini saling melengkapi, di mana seluruh masyarakat bisa memilih sendiri dan mengendalikan sendiri apa yang mereka inginkan dalam mencari informasi dan sesuai dengan keinginan mereka. Saya Abdul Syukur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.